Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nur Amalia dengan NIM 2205 1204129 dari kelas Teknik Informatika D. Berikut saya akan mempraktikkan routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracker. Simak baik-baik. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis. Nah, macam-macam routing dinamik di sini ada read dan sebagainya, tapi kita akan menggunakan read ya. Kelebihannya dan kekurangan. Baik, kita lanjutkan saja ke percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum sebelumnya dengan menggunakan menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol version yang kedua yang melibatkan 3 router dan masing-masing router terdapat PC. Nah, ini gambarnya seperti jaringannya sama seperti router sebelumnya. Kita langsung saja ke percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, di sini saya sudah membuat jaringannya, kita akan setting. Dan di sini juga sudah setting IP address, IP gateway, dan netmasknya. Di sini saya sudah men-setting semuanya. Termasuk server juga sudah disetting IP gateway-nya. Lalu untuk yang kedua, isikan network routing grid setiap router sebagai berikut. Nah, sebelum kita isikan grid routingnya, kita tambahkan network routing grid. Kita tambahkan perintah pada tab CLI. Kita tambahkan no auto summary version yang kedua. Nah, pada router 1, kita tambahkan ke CLI sini no auto summary version 2. Nah, ini akan berubah seperti ini ya. Yang sebelumnya hanya bertuliskan grid routing gitu aja. Terus yang router 2 juga no auto summary version 2. Oke. Nah, yang router 3 CLI no auto summary version 2. Kita lihat. Oke, sudah. Lalu kita isikan nah, oh ya, sebelumnya karena ini dari routing statik, maka yang root statik ini kita hapuskan dulu. Oke. Dan ini rip-nya kita masukkan ini rip itu kita mendefinisikan arah jaringannya. Seperti ini kan ke router 3 yaitu lewat 1313, terus yang ini ke router 2 yaitu lewat 1212. Nah, maka kita menuliskannya begini, karena ini lewat 12 berarti 12000 kita add, lalu 13000 kita add, dan ini ke PC-nya kita jadikan 1 ya. Jadikan 1 192 168 10. Nah, ini kan sama perintah sebelumnya. Tuh, ke router 1 12 13 192 168 ya kan, sama. Untuk yang router 2 karena di sini ada 3, kita isikan. Nah, di sini kita isikan 12 12000 lalu add. Sini kita lewat 23 router kedua dan ketiga. Router 23 000 add. Dan yang terakhir ke PC 1 192 168 10. Kita add. Nah, kita lihat apakah sama. Nah, sama kan? Oke. Dan untuk router yang terakhir yaitu router 3, karena di sini ada 4 apa ini namanya? 4 tangan. 4 kabel ya, kita melewatkan 4 kabel. Dari yang pertama yaitu 13000. Terus yang kedua di sini ada 23000. Dan untuk yang ke server 1 33000. Untuk yang server 2 juga sama 43000. Oke, kita lihat apakah sama. Nah, 13 23 33 43. Oke.
Oke, udah sama. Oke, untuk router sudah kita setting. Lalu selanjutnya, agar supaya konfigurasi tersimpan, kita harus menyimpannya. Caranya config global setting save. Nah, agar tersimpan, agar strip yang kita setting tadi tersimpan, kita save. Oke, sudah ke save. Yang router 2 juga di save, dan yang terakhir router 3 kita juga save. Oke, udah ke save semua. Nah, maka kalau sudah ke save ini gak akan hilang ya, akan tersimpan. Nah, lalu untuk merestart dan melogin. Jadi kita di sini disuruh untuk mencoba merestart. Nah, merestartnya kita menggunakan nih Power Scaling Device atau ALTS. Oke, kita restart apakah yang kita simpan tadi masih tersimpan atau bagaimana? Oke, kita restart dulu. Nah, kita restart, tunggu beberapa saat sampai tombol-tombolnya ini menghijau lagi. Oke, kita lihat apakah tetap ada, masih ada. Nah, kan masih ada, tersimpan dengan baik. Nah, untuk yang router 3 ini tersimpan dengan baik ya. Oke. Berikutnya show IP route. Kita disuruh menampilkan IP route yang kita setting tadi. Oke, kita show ke CLI kita show and show IP route. Kita enter show device, show IP route. Nah, sini ada tombol C, itu artinya connect, dan kalau R ini artinya read. Nah, maka 1212 ini direct connected ya, dari router 1 ke router 2 ini connect, terus ini dari router 1 ke router 3 juga connect, dan dari ini 23 ini nge-read ya, dari server dari router 2 ke 3 itu nge-read, dan dari 3 ke server 1 ini nge-read. Untuk yang server 2 ini juga nge-read. Oke. Nah, sekarang untuk yang router 2 kita coba ya. Kita end show IP route. Nah, ini oke, dari sini 1212 connected, 13 ini nge-read ya, ini nge-read. Terus yang 23 ini direct connected. Yang ke berapa ini? Ke PC1 sama PC2 ini nge-read. Oke. Dan yang terakhir ke PC3 ini direct connected. Oke, sekarang yang router 3 show IP route. Invalid. Coba lagi. Show IP route. Kenapa tidak bisa ya? Kita end dulu. Show IP route. Nah, oke. Untuk yang server ketiga, yang router 3 di sini kita ada 1212 ini connected. Ini 1212 ini kita direct, yang 13 ini connected, terus yang 23 connected juga, terus yang 33 ini connected, yang 43 juga connect, dan ini server ini connect ya. Oke. Untuk yang ini, untuk yang ini tuh ke PC mereka nge-read. Oke, selesai. Selanjutnya pindahkan mode simulasi lalu buat skenario. Oke, di sini kita akan membuat simulasi dari PC 1 ke semua PC atau server, dan dari PC 3 ke semua PC atau server, dari server 1 ke semua PC dan server. Baik, kita lakukan simulasi. Oke, kita coba mensimulasikan dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, lalu PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 2. Kita coba. Nah, PC 2 masuk, PC 3 masuk, server 1 masuk, server 2 masuk, dan bisa kembali juga. Oke, successful ya. Sekarang dari PC 3 ke semua, dari PC 3 ke PC 1, PC 2, dari PC 3 ke server 1, dan dari PC 3 ke server 2. Oke, kita coba. Router 1, PC 1 masuk, PC 2 masuk, server 1 masuk, server 2 masuk, dan berhasil kembali lagi, successful. Oke. Sekarang dari server 1 ke semua.
server 1 ke PC2, server 1 ke PC3, dan server 1 ke server 2. Kita coba. Nah, ke PC1 masuk, ke PC2 masuk, ke PC3 masuk, ke server 2 masuk, dan dapat kembali. Oke, successful. Sekarang selanjutnya, setelah membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracking. Kita akan mencoba tracking. Oke. Kita akan coba trace tracking. Command prompt. Nah, command prompt trace rt 192 168 165. Nah, ini lewat ya. Lalu ke trace PC3 192 168 253. Oke, ini melewati router 1, melewati router 2. Oke, selanjutnya trace ke server 1. Kita trace ini melewati melewati router 1 dan 3. Lalu kita trace ke server 2. Dan ini melewati 1313. Oke. Oke, selesai. Untuk yang PC3 trace ke PC1 192 168 1. Nah, melewati server 1 dan 2, lalu kita trace 192 168 165. Sama ke PC2 juga. Lalu trace ke server 1. Oke, melewati router 2 dan 3. Lalu kita trace ke mana? Server 2. Oke, sama, benar. Oke, selesai. Dan kita trace yang ini ke server 1. Kita trace ke PC1 ya. Oke, komplit. Benar kan? Benar. Nah, yang ini jalannya juga benar. Lalu ke PC3 berapa? 253. Oke, benar. Sekarang yang terakhir ke server 2. Oke, jalannya benar semua. Oke, untuk trace selesai. Selanjutnya yaitu buat skenario jalur routing 1-3. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Misal interface serial router 3 arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke. Jadi kita akan mendisable atau memutus jaringan antara router 1 dan router 3. Ya. Jadi kita putus dari sini. Router 1 ini yang terhubung pada router 3 ini kita putus ya. Oke. Nah, jadi ini apa namanya ya? Sudah terhubung, lalu kita save. Oke. Nah, merah. Kita reset. Tunggu sekitar 15-20 detik perkiraan. Kita tunggu dulu sampai semuanya hijau. Oke, ya karena ini jalannya sudah merah ya. Kita coba simulasikan dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 2. In progress, kita coba lagi dari PC1 ke server 1 dan dari PC1 ke server 2. Kita coba. Nah, jadi karena diputus jaringan kabelnya ini diputus, jadi dia melewatkan ke sini, ke router 2. Jadi dia lewat router 2 dulu, lalu ke router 3 karena jaringan yang ini diputus. Oke, kita coba dari server 1 ke PC1. Dan dari server 1 ke PC2 ya, kita coba dua-duanya. Oke, sip. Nah, oke, bisa kembali semua. Oh, yang ini violet ya. Coba kita coba lagi dari server 1 ke PC2.
Udah. Dari PC1 ke dari server 1 ke PC2. Nah, oke, successful. Sekarang kita lihat trackernya. Tracker yang di PC2 kita lihat dulu. Kita masuk ke tracker trace RT ke server 1 3331 tracking route over a maximum 30 hops. Tunggu bentar. Kita coba trackingkan lagi. Nah, tadi belum ditutup. Nah, ini trace-nya trace-nya melewati 1, 2, dan 2, 3. Jadi melewati router ke 1, ke 2 dulu, lalu router 2 ke router 3. Nah, jadi begitu. Sekarang kita lihat di server 1 trace-nya. Oke, trace RT ke PC1 192 168 11. Nah, ini belum juga. Oke, sudah berjalan. Nah, ini jalannya sama. Jadi dia berjalan dari router 3 ke 2. Dari 2, 3 sini, berjalan dari sini, lalu ke 1, 2 sini, lalu kembali ke PC1. Oke, semua simulasi sudah kita jelaskan. Oke, pengetesan poin 7. Oke, semua simulasi sudah dilakukan. Oke, thanks for watching.